Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Pemirsa yang ada di rumah, juga sahabat solihah yang ada di sini, masih bersama kami dalam Fikinita, Kajian fikih perempuan untuk kita. Menarik sekali perbincangan kita kali ini terkait dengan pentingnya perempuan menuntut ilmu. Katanya tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi perempuan juga laki-laki. Kita sebagai perempuan juga tadi kata Bu Nyai sudah sangat dengan gamblang dijelaskan wajib hukumnya menuntut ilmu. Kita masih akan ada pertanyaan-pertanyaan lagi ya? Ya, dipersilahkan kepada sahabat Fikinita di sini. Siapa yang akan bertanya? Dipersilahkan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfulailah Bu Nyai. Ya. Saya ingin menanyakan dalam hal menuntut ilmu, bolehkah seorang istri berpendidikan lebih tinggi dari suaminya? Misal istrinya S2, suaminya SMA. Subhanallah, bagi perempuan-perempuan yang punya suami memiliki bukan kemampuan intelektualnya, bukan, tapi ini kan Keinginan. sebuah yang tertera dalam ijazah kan, iya kan? Sertifikat itu kan menandakan segitulah dalam Formalitas. formal ilmu segitu gitu kan. Namun maaf ya, bagi kita perempuan hukumnya sih boleh-boleh saja kita melebihi atau mengungguli Suami. formalnya suami. Nggak ada hukum yang memang kelihatannya tidak bisa. Sekarang gini saja. Sayyidatina Khadijatul Kubro gitu kan ya. Radhiyallahu anha. Kemampuan dalam manage harta. Jadi tinggian siapa? Kelihatannya ilmu dengan Rasulullah. Khadijah. Khadijah. Kan? Sayyidatina Khadijah. Pertama-tama kan Rasul malah belajar dari Khadijah. Berdagang. Lah berdagangnya Khadijah itu apakah dia nggak berilmu? Berilmu dagang dia. Nabi Muhammad mencari ilmu perdagangan dari Sayyidatina Khadijatul Kubro. Nah dari situ saja kita bisa ambil kesimpulan bahwa perempuan itu boleh-boleh saja secara formal kita mendapatkan ijazah melebihi dari suami kita. Misalnya ngalah itu suaminya hanya SMA. Kemampuan atau keuangan suaminya dicurahkan untuk istrinya sampai S3 itu istrinya. Lakinya nggak S1 acan. Padahal gitu kan ya, maaf, segi kemampuan otaknya mampu itu laki-laki, namun dia mengalah. Demi apa? Demi karir istrinya, demi kehormatan keluarganya dan sebagainya pokoknya. Yang paling utama apa? Ketika seorang istri itu berilmu, maka kualitas anak dalam perut kan berbeda. Dengan perempuan yang tidak berilmu dan beramal soleh. Karena anak tersaving di perut kita kan. Nah kesana mungkin pikiran suami kita itu. Maka maaf, bagi teman-teman yang dikasih kesempatan oleh Allah melewati suaminya mengalah untuk masih SLTA, kita S3, maaf jangan sombong. Jadi hebatnya kita karena suami, kesabaran dia, kelegowoan dia, kemudian ngasih kesempatan dia. Maka kalau saya mengatakan S3-nya kita berarti sama dengan S3-nya dia sebenarnya. Kadang di pesantren nggak ada ijazah punya ahlil kitab tapi. Betul, ahlil kitab wal hisab. Gitu kan ya. Jadi kitabnya ngelotok, ilmu agamanya luar biasa, nggak punya ijazah di pondok pesantren kan. Karena istrinya karena kuliah terus sampai S3 sampai segala macam. Tapi sesungguhnya keintelekannya juga nggak ngalahin istrinya kan tentunya. Gelarnya langsung dari Allah ya. Betul, itu dia ya sahabat ya. Maka kalau menurut saya ilmu itu jangan dilihat fis sutur walakin fis sudur. Jadi jangan ngelihat oh dia
S3, ijazahnya apa. Cuma untuk dunia sih penting juga ya gitu kan. Namun jangan lupa hukumnya boleh-boleh saja kita melebihi ijazahnya suami. Namun jangan lupa tawaduknya seorang istri sangat diperlukan ketika kita tidak seimbang dalam hal Derajat. memperoleh Derajat ijazah keilmuan tadi. Ya, gitu sahabat ya. Ya, baik, bisa disimpulkan bahwa seorang istri jika ingin terus melanjutkan pendidikannya lebih tinggi bisa diperbolehkan dengan ridho suami, dorongan suami, karena memang mengingat kromosom seorang anak itu dikandung oleh ibu yang cerdas. Jadi keturunan anak-anak kita itu ya kecerdasannya diturunkan dari ibu. Sepertinya kita makin menarik ya, masih bisa kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan. Monggo silakan, siapa yang akan bertanya? Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nyai Dewi yang cantik, saya ingin bertanya, ilmu apa aja yang kita harus kuasai sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan? Karena kan terlalu banyak ilmu-ilmu sekarang yang kadang-kadang suka menyimpang gitu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ghazautu ma'a Rasulillah sab'a ghazawatin akhlufuhum fi rihalihim fasna'u lahumut ta'am wa udawil jarma wa qumu 'alal marda. Ini hadis dari Ummi Atiyah menuturkan, aku berperang sama Rasulullah 7 kali pertempuran. Aku berada di barisan paling belakang. Ngapain saja perempuan di belakang itu? Menyiapkan makanan, mengobati yang terluka, mengurusi pasukan yang sakit. Dari hadis itu, perempuan butuh punya skill. Lah sekarang kalau ngurusi orang yang sakit, nggak punya ilmu pertabiban, bagaimana urusannya kalau luka bukan jadi sembuh, jadi tambah gede, jadi bengkak, gitu kan ya enggak? Begitu. Maka ilmu pertabiban saat Rasulullah diperlukan untuk perempuan. Sekarang namanya ilmu kedokteran, gitu kan? Kesehatan, begitu kan? Ada lagi permasakan deh tuh. Apa ya namanya ya? Tata boga. Tata boga. Karena perempuan yang perang itu nggak ngangkat bedil. Kok bedil ya? Mengangkat Senjata tidak. Memang ada pos masing-masing. Kita ini boleh sama dengan laki-laki, tapi ada juga perbedaannya. Kalau laki-laki perang di depan bawa senjata, yang perempuan menyiapkan bekalnya, masakannya, dapur umumnya, maka perlu ilmu tata boga dan merawat orang yang sakit. Nah, ini dia gambaran bahwa perempuan itu juga ilmu apa saja, Mbak Ati? Ya, semua ilmu, Mbak. Selama memang pantas dan patut. Ilmu perminyakan, minyak. Pertamina. Maksudnya itu ya geologi gitu kan ya. Boleh perbengkelan gitu kan ya. Selama masih wajar dan pantas dan mampu maka dibolehkan saja gitu kan ya. Nah ketika ada sebuah pepatah yang kata Rasul, gimana kata Rasul? Carilah ilmu sampai di negeri. Utlubul ilmu. Oh gitu kan ya. Walau Itu besi. maknanya bahwa satu negeri itu adalah gambaran negeri yang gudang dari sebuah ilmu selain ilmu agama Islam kan. Iya. Nah maka Mbak Ati dan sahabat semuanya, kita tidak bisa membatasi perempuan. Jadi nggak boleh ilmu ini, nggak boleh ilmu itu. Pokoknya ilmu apa saja yang sifatnya itu dibutuhkan untuk negara, bangsa dan agama kita, maka diperbolehkan selama tidak melanggar syarak. Ya gitu ya. Baik, menarik sekali tadi tentang bagaimana perempuan harus menguasai banyak ilmu demi kemajuan sesungguhnya secara makro, tidak hanya kemajuan di rumah tapi juga kemajuan bangsa dan negara. Baik, pemirsa yang ada di rumah juga sahabat solihah yang ada di sini, menarik sekali perbincangan kita terkait dengan bagaimana perempuan harus menguasai banyak ilmu demi kemajuan bangsa dan negara. Jangan kemana-mana, tetap di Fikinita. Kajian fikih perempuan untuk kita. Kami akan